Hey, eh, video buat tanggal 18 Maret 2000 berapa ya? 2022, minggu ketiga di bulan ketiga. Mantap. Eh, Apa kabar orang-orang yang mengikuti kuis hari bumi? Jadi apa kalian tuh? Kamu tuh jadi apa? Jadi hewan apa yang menggambarkan diri dan karakter kamu tuh? Kamu karena gini ya, karena 3 hari ke belakang ya, di status WhatsApp tuh banyak banget orang-orang yang ngeposting ya hewan sambil captionnya tuh, ini aku banget gitu ya, menggambarkan karakter aku. Lebay. Aku yakin tuh mereka mikirin captionnya lebih lama daripada ngikutin kuisnya. Oke, ngerokok dulu. Begini. Ini tuh adalah siang hari, makanya banyak suara anak-anak. Jadi beneran hari Jumat ini tuh. Sekarang rekam, edit dikit-dikit langsung posting. Dan aku mau ngomongin tentang kesehatan mental. Karena sebenarnya channel ini tuh tujuannya juga sih, emang ada beberapa bagian untuk ya ngomongin kesehatan mental aja. Dan sebenarnya dulu tuh aku tuh adalah orang yang nggak ngerti ini apa, sebelum aku menyadari bahwa memang kesehatan mental itu perlu kita tahu gitu. Terus orang-orang yang menderita harus kita temani, diberikan kesempatan dan motivasi untuk hidup. Misalnya salah satu contohnya tuh dengan cara ya, kalau dia lagi pengen cerita, dia pengen apa ya, temenin aja gitu. Meskipun kamu nggak ngerti apa yang mau jawab apa, mau bahas apa, tapi ya udah temenin aja, dengerin apa yang dia omongin aja gitu. Karena sebenarnya ya, manusia yang mengidap kesehatan mental ini adalah manusia yang harus didengarkan. Terlepas dari kamu ngerti atau enggak apa yang dia bahas, tapi ya udah ngangguk aja, denger aja. Setelah dia selesai bicara, cerita, kamu ya kasih motivasi, semangat hidup aja gitu, kayak ya hidup berjalan gitu. Tapi jangan nyanyi. serius. Ya kasih kesempatan buat hidupnya. Jangan malah ditakut-takuti, karena memang omongan kamu tuh selalu akan masuk ke dalam pikiran mereka gitu. Kasih yang positif. Nah, aku akan narik mundur. Dulu tuh aku selalu sama Reja kan. Kalian tahu lah, orang-orang yang nonton ini tahu Reja pasti. Aku sama Reja ngobrol jauh sebelum dia anxiety. Kita udah temenan tuh 12 tahun kayaknya. Terus 2019 dia tuh kayak kacau gitu, kayak menceritakan sesuatu yang bahkan aku gak ngerti itu apa gitu. Ngomongin tentang asam lambung, ngomongin tentang panik, ngomongin apapun yang bahkan aku tuh baru ngedenger itu dari Reja gitu. Awalnya aku nggak ngerti, anjing naon sih itu gitu kan, apa sih ini gitu, berisik banget lah. Terus lama-lama aku juga sempat mengira bahwa si Jom alay banget Jom gitu, kenapa sih gitu, pengen cari perhatian banget sampai segininya gitu. Aku sempat mengira itu karena memang nggak ngerti itu gitu loh. Hingga pada akhirnya aku mencoba untuk memahami dia pelan-pelan gitu, apa yang lagi dia rasain. Kemudian aku menemukan satu fakta yang mengharukan buat aku. Maaf ya kalau berisik, tapi dengerin aku aja. Bahwa ternyata si Kejom ini, si Reja ini, cerita tuh cuma sama beberapa orang dan salah satu yang dia percayai adalah aku gitu. Sehingga itu menjadikan kayak kepercayaan. Oh, dia udah percaya nih,
maksudnya tuh dia udah menceritakan ketakutan dia, menceritakan kekhawatiran dia sama aku, berarti dia percaya dong, dan aku tuh nggak boleh mencederai itu harusnya gitu. Aku tuh nggak ngerti apa ini apa itu, hingga pada akhirnya lama-lama aku ngerti, udah mulai memahami ini. Oh, kalau gelagatnya lagi kayak gini, lagi ada panik nih yang menyerang gitu, dia udah nggak suka lagi rame-rame. Nah, singkat cerita, dia tuh sehat lah intinya, dia tuh udah membaik di 2021 gitu. Ngobrol kita, aku sama dia ngobrol, terus memutuskan untuk gimana ya kalau aku kan dulu punya YouTube Halo Dunia ya, mau ngebahas itu di Halo Dunia, tapi kayak takut Rejanya tersinggung gitu, sehingga ya udahlah. Tapi lama-lama ketika lagi ngobrol berdua, kita ngobrolin ini, gimana ya kalau kita berbagi ini ke orang-orang di sekitar gitu. Ternyata dia mau dan gak keberatan. Yang ada di kepala aku tuh dia akan mikir malu, tersinggung atau apa gitu, karena kan baperan banget ya. Orang penderita anxiety itu baperan banget gitu, salah dikit dia bisa pundung gitu loh. Jadi kalau kalian lagi pacaran terus pacar pundung mulu, jangan-jangan anxiety, soalnya baperan gitu. Oke, lanjut, bikinlah kita video. Ada yang nonton tuh 7.000, 8.000, bahkan ada yang 10.000 lebih itu videonya tuh ya. Ketika kita banyak ditonton justru, dan kita tuh malah takut justru. Jadi orang-orang tuh menyangka bahwa aku tuh ngerti banyak hal. Ngerti ini penyakit apa, diobatinnya dengan cara apa gitu. Padahal aku tahu anxiety dari Reja yang pertama, dari buku, terus dari internet dan dari YouTube. Aku tuh tahu dari sana. Aku nggak belajar ini, tapi orang-orang tuh menganggap bahwa ya Gunawan tuh adalah manusia yang mengerti tentang ini gitu, dan tahu bahkan seluk-beluk obatnya gitu. Nah, yang bikin ketakutan dan nggak bikin konten tentang anxiety lagi tuh karena itu salah satunya, karena bebannya terlalu berat aja gitu. Padahal tujuan aku buat ini tuh adalah ya udah, aku tuh mewadahi untuk orang-orang yang udah sembuh aja untuk bercerita, sehingga kalau ada orang yang mencari kesembuhan tuh ya bisa didengar dari mulut apa ya, yang pernah menderita gitu, ngerti gak sih, menderita penyakit ini gitu. Bukan berarti aku ngerti ya, enggak, aku tuh bodoh banget loh. Terus misalnya kita kan lagi salah, kita pergi nih, aku pergi sama Reja ke satu tempat, ketemu orang itu tuh akan nyangka bahwa, akan bertanya, ini kenapa ya kayak gini gitu, ini obatnya gimana ya gitu. Nah, bahkan aku tuh nggak ngerti dengan yang dia omongin sebenarnya. Makanya saran yang bener-bener saran dari aku adalah datang ke ahlinya aja gitu, ke psikiater, ke rumah sakit, datang ke sana, karena memang tujuan tempat itu dibuat dan tujuan orang-orang itu belajar ya untuk menyembuhkan itu kan. Jadi bukan malah enggak, aku takut disangka gila, aku takut disangka stres. Enggak, karena itu adalah dunia yang berbeda gitu. Gila dan anxiety adalah dua hal yang berbeda, tapi kebetulan aja ada di satu tempat yang sama gitu, kayak pasar aja gitu kan. Nggak semua pasar jualan ikan yang anjir tuh, ada juga tuh tomat apa, nah kayak gitu contohnya tuh. Jadi nggak semenakutkan itu juga harusnya, dan dipermudah dengan bisa BPJS sekarang tuh. Jadi nggak ada alasan buat aku nggak punya uang untuk ke psikiater karena bayarnya 300.000 misalnya atau 200.000, bisa pakai BPJS. Terus aku nggak punya BPJS, gimana, bisa pakai surat dari desa bahkan. Nah, sebenarnya bisa fasilitasnya udah ada sebenarnya, tinggal kamu mau nyari atau enggak gitu. Kalau kamu nggak mau repot ya bayar, berarti kalau kamu nggak mau bayar ya agak repot gitu. Aku takut kalau ketergantungan sama obat misal. Nah, pertanyaan besarnya kan di sana ya, takut ketergantungan obat sebenarnya. Makanya kamu jangan, kalau ke psikiater jangan ngelepas diri sendiri, jangan. Ya udah, ikutin aja sih kata psikiaternya. Kalau kata dia obatnya nanti dikurangin ya, nah dikurangin obat tuh ya supaya kamu
berhenti ngobat aja gitu, bukan dia pengen obatnya laku, enggak, bukan itu prinsipnya, enggak. Pelan-pelan kan dikurangin. Aku udah ke orang pinter, aku udah ini itu. Ya itu mungkin salah satu bentuk dari spiritual, tapi yang perlu jadi acuan adalah psikiater itu sendiri gitu. Menurut aku gitu. Anjir, ada isinya nih. Makanya ya, jangan terlalu banyak memikirkan ketakutan gitu dibanding menjalani sesuatu gitu. Karena ketakutan itu tuh cuma ada di kepala kayaknya. Kalau banyak takut justru nggak akan maju, nggak akan pernah berkembang. Misal kayak aku mau ke pasar tapi aku takut nih di jalannya ada apa. Nah kamu tuh nggak akan nyampe ke pasar karena kamu banyak ketakutan. Menurut aku sih gitu ya. Jangan berlindung di kata trauma, takut apa gitu. Kamu nggak akan memenangkan pertandingan kalau kamu nggak berusaha untuk bertanding gitu aja sih. Kamu juga nggak akan dapetin cewek itu tuh kalau kamu nggak deketin. Nggak akan tiba-tiba semau-maunya cewek itu sama kamu. Mau tuh cewek sama kamu, tapi kalau kamu nggak ada berusaha untuk gerak, nggak ada berusaha untuk apa gitu, nggak akan dapet tuh. Jadi ayolah saling lah gitu. COD di tengah misal. Ya udah ya, makasih ya.